Di video kali ini kita akan membahas mengenai fungsi. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Selamat datang di channel ini dengan aku Emmanuel Yudit. Dan seperti biasa di channel ini banyak sekali membahas mengenai materi matematika SMP maupun materi matematika SMA. Dan di video kali ini kita akan membahas salah satu materi matematika di SMP, yaitu mengenai fungsi. Untuk selengkapnya kita simak pembahasannya berikut ini. Materi mengenai konsep dasar fungsi. Tujuan di video pembelajaran kali ini adalah yang pertama, kita dapat memahami apa itu fungsi di dalam matematika. Kemudian yang kedua, kita dapat membedakan relasi fungsi dengan relasi yang bukan fungsi. Kemudian yang ketiga, kita dapat memahami istilah domain, kodomain, dan range. Sebelum kita masuk ke materi fungsi, kita harus ingat-ingat terlebih dahulu materi mengenai relasi. Jadi di video kemarin sudah dijelaskan bahwa relasi itu adalah aturan yang menghubungkan dari himpunan asal ke himpunan kawannya ini ya. Jadi himpunan A ke himpunan B. Selanjutnya, daerah yang sebelah kiri ini nanti bisa disebut sebagai daerah asal, yaitu sebagai inputnya. Bisa diartikan juga sebagai inputnya. Sedangkan daerah yang sebelah kanan ini bisa disebut sebagai daerah tujuan, atau sering juga disebut sebagai outputnya. Nah, kita masuk ke materi konsep dasar fungsi. Jadi fungsi itu adalah sebuah relasi khusus. Ingat ya, jadi fungsi itu sebenarnya juga merupakan relasi, tapi relasi yang khusus. Khususnya bagaimana? Jadi fungsi itu merupakan suatu relasi yang menghubungkan setiap anggota pada himpunan asal kepada tepat satu anggota pada himpunan tujuan. Ada kata-kata yang saya merah ini artinya adalah kata kuncinya. Jadi relasi menghubungkan setiap anggota pada himpunan asal kepada tepat satu anggota pada himpunan tujuan. Ingat ya, kuncinya anggota himpunan asal atau inputnya itu harus punya satu pasangan saja. Kemudian yang kedua, anggota himpunan tujuan atau outputnya itu bebas ya. Kemudian nama lain fungsi itu adalah pemetaan. Supaya kita lebih memahami lagi, kita langsung saja simak ke contoh soalnya. Nah, perhatikan diagram panah berikut ini. Ada dua diagram panah ya. Pertanyaannya, yang mana fungsi dan yang mana bukan fungsi? Kalau kita lihat yang sebelah kiri ini, di sini kan ada him A berpasangan dengan E. Kita ingat ya, kunci dalam fungsi itu adalah kuncinya adalah himpunan asal. Himpunan asal itu berarti daerah yang sebelah kiri itu harus punya satu pasangan saja. Ingat ya, yang dilihat cuma sebelah kiri yaitu daerah asal harus punya satu pasangan saja di sebelah kanan. Kemudian anggota himpunan tujuan atau yang sebelah kanan ini atau outputnya ini bebas ya. Jadi untuk kasus fungsi kita hanya melihat daerah sebelah kiri harus punya satu pasangan. Nah, kalau kita lihat A ini berpasangan dengan E, berarti kan satu pasangan. B berpasangan dengan E, ini juga satu pasangan. C berpasangan dengan D, berarti ini juga satu pasangan. Jadi semua anggota di A ini memiliki satu pasangan di B. Jadi yang sebelah kiri ini merupakan fungsi. Meskipun di daerah kawan ini yaitu E ini memiliki dua pasangan, ini enggak masalah ya dalam kasus fungsi. Jadi ingat, fungsi itu hanya kita lihatnya di sebelah kiri ini memiliki satu pasangan saja. Kemudian untuk yang sebelah kanan ini, kalau kita lihat A ini memiliki dua pasangan ya. A memiliki dua pasangan yaitu di E dan di F. Nah, dalam kasus ini kan fungsi itu harus punya satu pasangan saja. Berarti yang sebelah kanan ini adalah bukan fungsi. Bisa dipahami ya. Jadi intinya untuk fungsi adalah sebelah kiri harus punya satu pasangan saja. Masuk ke contoh soal yang kedua supaya kita lebih memahami lagi yang mana fungsi dan yang mana bukan fungsi. Kalau kita lihat yang sebelah kiri ini merupakan fungsi ya. Jadi A berpasangan 1, B berpasangan dengan 1, C berpasangan dengan 3. Semua yang ada di A ini
memiliki satu pasangan. Jadi yang sebelah sini adalah fungsi. Kemudian yang tengah ini bukan fungsi. Kenapa? Karena ini A memiliki dua pasangan, yaitu di sini dan dua ini. Bisa dipahami ya. Kalau ini semuanya punya satu pasangan, yaitu A1, B1, C3. Kalau yang di tengah ini A memiliki dua pasangan, yaitu 1 dan 2, maka ini bukan fungsi. Bisa dipahami. Kemudian yang paling kanan ini juga bukan fungsi. Meskipun A punya satu pasangan, C punya satu pasangan, tetapi yang bagian B ini tidak memiliki pasangan. Jadi yang bagian kanan ini bukan merupakan fungsi. Kita masuk ke contoh soal berikutnya. Kalau sebelumnya tadi soalnya berupa diagram panah, sedangkan kali ini soalnya berupa himpunan pasangan berurutan. Jadi dari keempat himpunan pasangan berurutan seperti ini, mana yang merupakan fungsi? Kalau kita lihat yang pertama dulu ya, 1,A, 2,A, 3,A, dan 4,A. Kalau kita tulis ke dalam diagram panah, maka menjadi seperti ini ya. Jadi ini 1, 2, 3, 4. Ingat, yang bagian sebelah kiri ini adalah daerah asalnya ya, 1, 2, 3, 4. Kemudian daerah yang kanan ini berarti daerah tujuannya A. Jadi 1 berpasangan dengan A, 2 berpasangan dengan A, 3 berpasangan dengan A, dan 4 juga berpasangan dengan A. Jadi semua himpunan di sebelah kiri ini, di daerah asal ini, memiliki satu pasangan di sebelah kanan. Jadi yang nomor 1 ini merupakan fungsi. Kemudian untuk yang kedua, kita hapus dulu. Nah yang kedua, A, B, C, D. Kita tulis daerah asalnya A, B, C, D. Kemudian yang itu daerah kawannya atau daerah tujuannya 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4. Berarti A berpasangan dengan 1, B berpasangan dengan 2, C berpasangan dengan 3, dan D berpasangan dengan 4. Nah kalau kita lihat daerah asalnya ini memiliki satu pasangan semua ya. Jadi yang nomor 2 ini juga merupakan fungsi. Kemudian yang nomor 3, 1,A, 2,A, 1,B, 2,B. Kita lihat 1, 2, ini juga ada satu lagi ya. Jadi 1, 2. Nah pasangannya adalah A dan B. Kalau kita lihat 1 berpasangan dengan A, kemudian 2 berpasangan dengan A, kemudian ternyata 1 juga berpasangan dengan B. Nah seperti ini ya. Dan 2 berpasangan juga dengan B. Nah karena yang sebelah kiri ini memiliki dua pasangan, ya kan? Berarti yang nomor 3 ini bukan merupakan fungsi. Bisa dipahami ya, karena fungsi tadi daerah asalnya harus memiliki tepat satu pasangan. Jadi yang nomor 3 ini bukan merupakan fungsi. Kemudian yang nomor 4, kita hapus dulu. Nah ini A1, A2, A3, A4. Kita lihat A, kemudian di sini 1, 2, 3, 4 ya. Nah ini malah justru memiliki pasangan yang banyak ya. A1, A2, A3, dan A4. A nya berpasangan dengan 4 ya. Berarti ini juga bukan merupakan fungsi. Kita masuk ke contoh soal berikutnya. Jadi diketahui himpunan A itu isinya 1, 2, 3, 4. Himpunan B juga isinya 1, 2, 3, 4. Dari himpunan A ke himpunan B dihubungkan oleh 3 jenis relasi yang disajikan dalam diagram Kartesius seperti gambar berikut ini. Pertanyaannya, yang mana yang merupakan fungsi dan yang mana bukan merupakan fungsi? Kalau kita lihat gambarnya, untuk gambar yang pertama ini, jika kita tulis dalam himpunan pasangan berurutan, maka menjadi seperti ini ya. Jadi 1,4, kemudian di sini titiknya adalah 2,3, 3,2, kemudian 4,1. Untuk yang gambar kedua, maka bisa kita tulis 1,2, 2,2, 3,2, 4,2. Sedangkan yang gambar 3 kita bisa tulis 3,1, 3,2, 3,3, dan 3,4. Nah tipsnya supaya kita tahu apakah ini fungsi atau bukan, untuk dalam kasus himpunan pasangan berurutan, kita lihat saja bagian sebelah kiri, yaitu daerah asalnya. Kalau ininya berbeda, maka ini merupakan fungsi. Lihat ya, 1, 2, 3, 4. Berbeda semua ya. Jadi ini merupakan, gambar pertama ini merupakan fungsi. Seperti itu tipsnya. Kemudian gambar kedua, kita lihat ya.
Ini 1, 2, 3, dan 4. Berbeda semua, nggak ada yang kembar. Berarti yang gambar 2 ini merupakan juga fungsi. Sedangkan yang gambar 3, kita lihat ini 3 ya. Ini juga ada 3 lagi, maka ini kembar semua ya 3. Jadi yang gambar 3 ini bukan merupakan fungsi. Yang pertama fungsi, kedua fungsi, dan yang ketiga bukan fungsi. Kemudian kita masuk ke materi mengenal istilah domain, codomain, dan range. Jadi domain itu adalah daerah asal. Codomain itu adalah daerah tujuan atau daerah kawan. Sedangkan range adalah daerah tujuan atau daerah kawan yang mempunyai pasangan. Supaya kita lebih mudah memahaminya, kita langsung simak ke contoh soalnya ya. Jadi contoh soalnya seperti ini. Tentukan domain, codomain, dan range. Ingat, domain itu adalah daerah asal, berarti yang sebelah kiri nih ya. Nah, ini adalah domainnya, yaitu adalah A, B, C. Itu yang dimaksud dengan daerah asal atau domain. Kemudian yang kedua, kita menentukan codomain, berarti adalah daerah tujuan atau daerah kawan. Berarti codomain itu adalah yang bagian kanan ini ya. Nah, DEF ini merupakan codomainnya. Kemudian range, kita lihat range itu adalah daerah tujuan atau daerah kawan yang mempunyai pasangan. Ingat ya, kata kuncinya daerah kawan yang mempunyai pasangan. Kalau kita lihat di sebelah kanan ini yang hanya memiliki pasangan adalah yang D dan E. Jadi range-nya itu adalah D dan E. Seperti ini. Contoh soal yang lain, tentukan domain, codomain, dan range dari fungsi diagram panah seperti ini. Kalau kita lihat domainnya itu adalah sebelah kiri ya, yaitu A, B, C, D. Kemudian untuk codomain berarti semua yang ada di sebelah kanan, berarti 1, 3, 5, 7, 9. Sedangkan range itu berarti daerah sebelah kanan yang hanya memiliki pasangan, yaitu 3, 5, dan 7. Jadi range-nya adalah 3, 5, dan 7. Oke, terima kasih. Nah, jadi seperti itu pembahasan di video kali ini. Untuk materi selanjutnya, kita akan simak di video berikutnya. Sampai jumpa.